pada saat itu ada pejuang TPQ yang kritik dan protes kepada Pak Kanwil. Pak Kanwil baru-baru dilantik dan baru-baru menjadi Kanwil, dan kita tahu beliau adalah praktisi Al-Quran. Beliau dengan nada agak marah-marah, masa kok orang mau mendirikan TPQ kok dipersyaratkan bikin yayasan, berat loh itu. Saya maklum karena saya juga termasuk pelungguh Sami. Mungkin kita bisa baca Al-Quran itu bukan karena lembaga TPQ, tapi karena kita diajar di musola, diajar di teras-teras rumah, baik fasahahnya maupun tilawahnya. Dan kita hari ini di Lombok Timur ini, para juara-juara sampai di tingkat nasional itu, saya kira itu bukan setelah era TPQ, tapi masih era teras rumah, musola. Kita mengenal para kori-kori legendaris kita di Lombok Timur yang kita tahu, Ustaz Haji Rosidi almarhum dan yang lain-lain itu belajarnya dari yang tidak pada lembaga yang formal. Lalu kenapa kok sekarang banyak sekali sederetan persyaratan orang untuk mendirikan TPQ? Begini Bapak Ibu, pemerintah tidak mempersulit, tapi dari beberapa kejadian, karena saya 5 tahun mengurus kerukunan umat beragama di NTB ini, ada sebuah cara orang dari paham-paham radikal itu menyusup melalui lembaga-lembaga yang dalam bentuk lembaga-lembaga pendidikan keagamaan. Sebut aja pondok pesantren. Kasus di Dompu, ada sebuah bom, kalau tidak salah di Dompu, itu mengatasnamakan dirinya itu sebuah pondok pesantren. Maka ketika saya diminta keterangan oleh wartawan bahwa itu belum dinamakan pondok pesantren, karena syarat mendirikan pondok pesantren itu harus memenuhi minimal 5 yang disebut dengan rukun pondok pesantren atau arkanul ma'had. Ada santrinya, ada asramanya, ada kiainya, ada kurikulumnya dan lain-lain. Ada masjidnya. Ini hanya bikin kamar-kamar bilik-bilik dan santrinya beberapa orang, itu pun santrinya dari luar daerah. Itu sudah mengatakan dirinya sebagai sebuah pondok pesantren. Ternyata di situ adalah sebuah kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada radikalisme. Nah, ini perkembangan zaman ini diantisipasi oleh pemerintah. Jadi lembaga-lembaga pendidikan keagamaan itu jelas DNA-nya. Maka itu yang paling bertanggung jawab dalam lembaga-lembaga pendidikan itu, apakah itu TPQ, apakah itu pondok pesantren, ya, baik pondok pesantren tahfiz, pondok pesantren, semuanya itu yang bertanggung jawab itu adalah penyelenggara pendidikan itu. Siapakah penyelenggara pendidikan itu? Adalah yayasan penyelenggara pendidikan. Jadi nanti kalau terjadi apa-apa, kalau ya. Tapi kita yakin bahwa kita dalam waktu insya Allah tidak ada yang berniat untuk ke arah yang keras-keras itu melalui lembaga pendidikan yang dibungkus dengan lembaga pendidikan keagamaan. Kita husnuzon. Tetapi kadang hukum itu kan mengatur kita itu karena kejadian-kejadian yang sebelumnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi pemerintah sama sekali tidak mempersulit masyarakat untuk mendirikan pendidikan keagamaan termasuk TPQ. Tapi pemerintah ingin menjamin, menghadirkan kepastian bahwa lembaga pendidikan ini adalah legal menurut hukum negara. Itu kira-kira intinya di situ. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ini pelayanan
Kementerian Agama sekarang ini luar biasa. Karena kebijakan Menteri Agama untuk mempercepat layanan kepada masyarakat itu sekarang itu adalah dengan transformasi digital. Apa-apa itu harus melalui online sekarang. Makanya kita di Lombok Timur sekalian sosialisasi. Layanan kita di Lombok Timur itu Bapak bisa masuk pada link namanya silalotin.com. Semua layanan itu ada di situ. Aplikasi-aplikasi yang secara nasional kita masukkan di situ, maupun misalnya layanan-layanan yang di tingkat kabupaten. Misalnya kalau Bapak Ibu butuh rekomendasi untuk putra putrinya melanjutkan kuliah ke luar negeri untuk persyaratan bikin paspor, itu cukup di layanan sila.com itu hanya dengan mengupload persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Bapak tidak perlu datang ke kantor Kemenak lagi. Setelah dikirim, diupload, nanti akan ditelepon bahwa rekomendasi Bapak sudah selesai dan mohon membawa persyaratan yang dalam bentuk asli. Jadi ini untuk mempercepat dan mengefektifkan layanan kita kepada masyarakat. Karena ikhtiar kita, Kementerian Agama ini menjadi sebuah tidak lagi layanannya itu smart, tetapi bagaimana layanan itu menjadi sebuah ikon bahwa ini loh layanan Kementerian Agama. Tapi kadang-kadang di tengah masyarakat ini, Bapak Ibu, kalau yang sedikit-dikit kekeliruan itu yang dibesar-besarkan. Namanya saja Kementerian Agama ini, kalau boleh kita kadang-kadang ada kata-kata agama di situ, maka ibarat kain putih terpersit sedikit noda saja jelas kelihatan. Nah, misalnya Bapak Ibu, edaran Menteri Agama tentang pengeras suara itu dipelesetkan, dibilang Menteri Agama melarang orang azan. Itu kan sebetulnya himbauan untuk mengatur volume pengeras suara. Tidak ada menteri siapa yang melarang orang azan. Siapa yang melarang orang haji misalnya? Nggak ada, Bapak Ibu. Nah, itu harapan kami dari Kementerian Agama. Jadi mohon dukungan kepada untuk sama-sama kita bergerak maju bersama. Kemudian kita sama-sama jaga Kementerian Agama. Kami juga berharap, Bapak Ibu, nanti kalau ada orang mengatasnamakan Kementerian Agama datang di lembaga Bapak, di TPQ Bapak, misalnya dengan alasan misalnya, saya ini bisa untuk memperjuangkan Bapak mendapat bantuan. Saya mohon itu jangan dipercaya dulu. Apalagi dengan minta di awal untuk biaya proposal. Hari gini kok kita masih mengeluarkan upah bikin proposal, gimana sih? Ya. Semuanya itu nanti bersifat online. Ada namanya SIMBA ya, Bekasinya, Sistem Informasi Bantuan. Tidak ada lagi sekarang bantuan-bantuan secara manual. Ya, kami juga atas nama Kementerian Agama juga menyampaikan permohonan maaf kalau di antara Bapak Ibu kemarin yang sudah dikasih voucher tapi uangnya tidak kunjung tiba. Nah, itu kebijakannya yang saya tidak tahu macetnya di mana, tapi yang kami tahu bahwa bantuan itu adalah sistemnya sistem online, ya, sistem online. Jadi kalau voucher kan nggak online lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu, apalagi nanti kalau ada yang mengatasnamakan Kementerian Agama dengan iming-iming, itu mohon untuk tidak dipercaya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, harapan kami, jadi pastikan data-data Bapak itu masuk semua, sehingga nanti surat tanda daftarnya itu bisa Bapak print di tempat masing-masing. Jadi gitu, tidak perlu lagi ke Kementerian Agama, mana surat tanda daftar saya. Nanti Bapak Ibu print sendiri di tempatnya masing-masing. Nah, sebegitulah layanan Kementerian Agama
sekarang ini. Di semua layanan Pak, baik Bapak mau kawin lagi, nah, kalau kita sebut kawin lagi itu ibu-ibu tidak nyaman. Tapi tidak boleh kalau ibu-ibu kawin lagi. Yang boleh itu bapak-bapak boleh kawin lagi, tapi dengan izin mutlak, itu persyaratan mutlak atas izin istri pertama. Itu pun kita berharapnya memakai atau melalui sistem online itu. Jadi tidak perlu nanti siapa tahu bapak ibu daftar nikah misalnya, tidak perlu langsung ke kantor KUA, cukup dari rumah saja secara online. Jadi seluruh layanan Kementerian Agama itu sudah melalui online karena ini kebijakan Pak Menteri itu adalah dengan percepatan transformasi digital. Yang terakhir, kami berharap bahwa mari kita kembangkan TPQ kita baik dalam aspek tahfiznya, kemudian dalam aspek tilawahnya, bila perlu juga pemahamannya tentang Al-Quran, karena ternyata sekarang ini tidak cukup dengan hafal saja Al-Quran, apalagi kita yang kompetensi kita hanya membaca. Ternyata setelah kita bisa baca, benar tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwidnya, setelah kita paham dengan kaidah tajwidnya, kita juga dituntut untuk paham maknanya, kemudian paham tafsirnya, sehingga dengan demikian kita tidak cepat mengambil sebuah hukum dalam beragama itu secara serampangan. PR berat bagi kita semua menghadapi generasi yang belajar agama secara sepintas, belajar agama hanya melalui Ustadz Google. Ini berbahaya, Pak. Hanya membaca teks Al-Quran sepotong di WhatsApp, itu bahwa ini adalah jihad. Dia hanya paham sampai jihad itu aja, dan itu dipertaruhkan dengan darahnya. Dia belum memahami bab-bab di saat apa kita boleh jihad dan dalam konteks apa ayat-ayat. Ini PR kita semua. Bapak Ibu, Pak Kasih yang kami hormati, setelah ini kalau ada hal yang disampaikan oleh Pak Kasih kami silakan. Tapi kami juga masih banyak pekerjaan di kantor, mungkin kami tidak bisa membersamai Bapak Ibu sampai akhir. Harapan kita seluruh DPQ kita di Lombok Timur tidak ada satupun yang tidak terdaftar. Terima kasih. Kurang lebihnya saya juga ini daerah lama saya di daerah ini, di daerah Jorong ini, karena saya mantan kepala MI NW nomor 3 Pancor. Jadi insya Allah banyak murid-murid saya di sini. Jadi ada khas tersendiri kalau di Jorong, Pak. Kalau dia panggil kita itu bukan panggil Pak Guru, karena dia kepala madrasah, Pak Guru kepala. Pak Guru kepala. Kalau dia minta izin, Pak Guru kepala, bolehkah kita pergi begawi diajak sama mama kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Kasubah. Tadi Ketua Forum minta izin lah kalau bahasanya ini terkait dengan bagaimana setelah ini mau bantu teman-teman, itu yang kami harapkan. Jadi tidak bisa tentu hanya kami di operator kabupaten itu yang turun ke bawah untuk memberikan informasi kepada masyarakat, kepada praktisi-praktisi Al-Quran. Tapi kami harapkan semua kita yang hadir ini silakan menjadi duta-duta TPQ lah di bawah gitu. Jadi sebarkan informasi ini, jangan sampai seperti bahasanya Pak Kasubah, ada TPQ kita yang ketinggalan, yang tidak sampai terdata di Sipdar apalagi di MS. Itu harapan kami, sehingga tentu ini hanya sedikit, tidak sampai 20% mungkin dari jumlah TPQ yang sesungguhnya yang ada di Lombok Timur ini. Nah, oleh karena itu sekali lagi harapan itu silakan Pak Ketua, siapapun yang bisa bimbing teman-temannya, ibarat kita ilmu berantai lah gitu. Siapa yang bisa, itu yang bisa,
ajar yang lain begitu selanjutnya. Itu yang kami harapkan. Terus yang kedua, kalau Pak Kasubag tadi ini ndak asing di sini, apalagi kita Pak Kasubag, kita dulu 3 tahun mondok di belakang ini. Jadi, 3 tahun mondok di belakang ini, jadi sama-sama tidak asing lah kalau di Muhajirin ini. Jadi itu saja Pak Ustadz. Jadi terima kasih atas kehadiran penunggu semua untuk hadir di tempat ini. Mudah-mudahan hajat kita ini dapat meningkatkan paling tidak kualitas data TPK kita yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dipimpin oleh Ustaz Haji Usman. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para jamaah rahimakumullah, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita hajatkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal ibadah kita yang baik dan diberikan ganjaran lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin la tada' lana zamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wala hajatan hiya laka illa qadaitha ya arhamar rahimin. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahhil sahhil alaina kull asir bi jahil bashir nazir. Ya kafi ya mughni ya fattah ya wahhab ya razzaq ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizqana fis sama' fanzilhu wa in kana fil ardi fakhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana haraman fatahhir ya rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Lewat Sibdat LPK. Oleh karenanya yang sudah masa tenggangnya sudah habis izin operasionalnya, silahkan update datanya lewat Sibdat LPK. Jadi pertanyaan juga, nah kemarin kita sudah ngisi data emis, Bapak kita sudah bintek data emis juga kita sudah isi semuanya. Apakah kita masih akan update di data emis? Masih Bapak Ibu. Jadi data emis itu adalah pangkal segala data yang bernaung di Dirjen Pendis, baik madrasah, lembaga pendidikan Al-Quran, pondok pesantren dan lain sebagainya itu masih menggunakan emis. Akan tetapi Sibdat LPK ini fungsinya adalah untuk menerbitkan izin operasional lembaga pendidikan Al-Quran. Bagaimana dengan diniyah? Untuk diniyah masih manual, ya. Untuk diniyahnya masih manual, masih menggunakan juknis yang lama. Kalau juknis yang terbaru ini harus dia lewat Sibdat LPK. Nah, bagaimana dengan
lembaga pendidikan Al-Quran yang belum sama sekali untuk daftar akun di EMIS, nah dia harus daftar lewat Sibdar terlebih dahulu. Jangan hiraukan EMIS terlebih dahulu, jangan hiraukan EMIS, akan tetapi sudah harus lengkapi data di Sibdar LPK. Lalu kemudian nanti dengan sendirinya nomor statistik Bapak Ibu tercover di aplikasi EMIS. Nah, itu dia. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Jadi untuk sore hari ini langsung saja kita itu ilustrasi secara pengisian dan lain sebagainya. Akan tetapi sebelumnya mungkin dari penyampaian saya ini ada yang mau ditanyakan, silahkan terlebih dahulu kita sharing saja sambil menyusul nanti kita ilustrasi cara pengisian dan registrasi lewat Sibdar PK tersebut. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Tiang dari TPQ atau HIR Korbeko Selatan. Untuk permakluman, kami masih belum terlalu paham dengan yang disebutkan dengan yang namanya EMIS dengan Sibdar tadi. Karena kebetulan kami merasa asing dengan sebutan yang sudah diucapkan tadi. Terus mohon penjelasan EMIS itu yang seperti apa, yang mana, terus Sibdar itu yang mana, sama Sibdar itu sama atau apakah EMIS itu perpindahan dari Sibdar itu perubahan dari EMIS itu kan atau lain gitu maksudnya. Baik, Terima kasih. saya tangkap baik. Nah, saya jawab. Ada lagi dulu? Ada, cuma itu ya. Jadi berkaitan masalah EMIS seperti yang kita bahasakan pas kita sosialisasi, EMIS itu adalah Education Management System. Nah, Education Management System itu pangkal daripada data lembaga keagamaan, ya, khususnya di PD Pontren, baik lembaga pendidikan di madrasah itu pangkalnya di data EMIS. Jadi untuk pendataan, ya, pendataan baik di sana tercover data lembaga dan lain sebagainya, data santri dan lain sebagainya, data ustadz dan lain sebagainya itu tercover di data EMIS, ya, di data EMIS. Namun sekarang setelah launchingnya Sibdar LPK ini, kalau Sibdar LPK itu namanya Sistem Informasi Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Quran, ya, Sistem Informasi Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Quran. Jadi lembaga pendidikan Al-Quran itu menaungi TPQ, ya, seperti Bapak Ibu kelola TKQ, Taman Kanak-kanak Al-Quran. Nah itu dia, ya, FAUD Al-Quran, Rumah Tahfiz, ya, pesantren Al-Quran. Di sana dia tercover untuk izin operasionalnya kalau Sibdar. Kalau EMIS itu untuk pendataan per semester modelnya Ibu, ya. Nah, per semester sama dengan lembaga-lembaga formal lainnya. Ya, makanya ada pertanyaan juga Bapak Ibu, kenapa saya kok semester ini nggak bisa masuk untuk di Simba? Di sikapnya kenapa saya tidak bisa? Karena tidak pernah update. Nah, jadi harus di-update. Walaupun lembaga non formal namanya, kita harus update data pada EMIS tersebut. Nah, begitu. Ada Bu? Gimana?